sesuai dengan biaya yang mereka kumpulkan untuk konsumsi. Sekarang saya bilang untuk panitia, jangan snack. Itu orang sudah sampai siang itu lapar. Jadi makan. Disediakan nasi kotak, kami akan pesan. Bukan sekolah yang buat Bapak Ibu ya. Jadi sekolah hanya memfasilitasi. Uangnya dari mana, biaya dari Bapak Ibu orang tua. Kami tidak mencari keuntungan. Jadi jadi Bapak Ibu nanti untuk toga itu 150.000, masih harga yang sama dengan tahun kemarin. Kemudian untuk foto yang kemarin Bapak Ibu mau anak foto itu 50.000. Kemudian untuk tulis ijazah, Bapak Ibu keton tulis ijazah itu kemarin Bapak Kepala Sekolah ya setengah mati ya, penuh kehati-hatian. Sampai ada kesalahan beberapa kali, terpaksa sekolah harus mengeluarkan biaya untuk guru menjemput ijazah yang baru di provinsi. Itu sangat rawan sekali. Penulisan ijazah itu 50.000 Bapak Ibu. Kemudian konsumsi sampul ijazah itu 50.000. Lalu konsumsi itu 100.000. Mengapa konsumsi 100.000? Kan tidak mungkin anak Bapak Ibu wisuda, kami Bapak Ibu guru lah kumpul 100.000 untuk konsumsi. Kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi 100.000 itu konsumsi hanya berlaku untuk nasi kotak 2 orang, anak dan pendampingnya. Lalu sisanya itu untuk Bapak Ibu guru, dewan komite, dan tamu undangan yang lain. Tidak mungkin kami ada undang pemerintah, dinas pendidikan, lalu kami lagi minta uang konsumsi di mereka. Begitu toh Bapak Ibu? Ya. Jadi 100.000 itu plus. Jadi 2 nasi kotak itu untuk wisudawan dan orang tua yang mendampingi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk kejadian seperti tahun lalu, datang itu bawa rombongan. Akhirnya Bapak Ibu wali kelas yang sudah menyiapkan konsumsi itu bingung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon pengertian baik. Jadi kalau datang anak yang diwisuda dan orang tua yang mendampingi, jadi hanya 2 orang yang disediakan konsumsi. Lebih sisa dari uang itu, taruhlah nasi kotak 40.000, berarti 2 orang 80.000, yang 20 itu untuk tamu undangan, Bapak Ibu guru dan anak-anak OSIS yang nantinya membantu serta panitia. Bapak Ibu seperti itu bisa diterima? Bisa. Bapak Ibu yang di luar bisa diterima? Sekali lagi, di dalam itu hanya segelintir orang. Bapak Ibu yang di ruangan ini bisa diterima rincian biayanya? Bisa. Baik, Bapak Ibu, berarti 400.000 yang Bapak Ibu sediakan. Saya ulangi, sewa toga 150.000, sampul ijazah 50.000, penulisan ijazah 50.000, foto 50.000, konsumsi 100.000. Mungkin ini biaya yang paling kecil dari biaya ujian yang mungkin disediakan oleh sekolah. Kami tidak minta biaya ujian ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, tolongkah yang belum melunasi uang komite? Kami berharap Bapak Ibu melunasi karena ini membantu kami sekolah. Kemarin pada waktu pengambilan rapot kelas 12 sudah kami sampaikan bahwa ada sejumlah guru kami yang keluar. Itu mereka dulu tenaga kontrak provinsi dibayar oleh provinsi. Sekarang yang menggantikan mereka adalah tenaga honorer yang semuanya harus dibiayai oleh uang komite. Itu ada 7 orang, ditambah beberapa guru yang selama ini honor juga, itu ada sekitar 11 orang. 11 orang yang dibiayai oleh dana komite. Karena itu kami berharap Bapak Ibu, ini baru tanggal muda, segera dapat melunasinya untuk membantu membiayai honor guru-guru honor. Nah, kemudian Bapak Ibu, mulai hari Senin sampai seterusnya, kami mohon pengertian orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak pada waktu belajar. Terus terang Bapak Ibu, materi kelas 10 dan 11 tidak ada di memori mereka.
Tidak ada sedikit pun Bapak Ibu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu itu untuk bermain dan berselancar di media sosial. Tolong Bapak Ibu, penggunaan HP tolong diperhatikan. Anak Bapak Ibu tolong perhatikan penggunaan HP di rumah. Sita dulu HP mereka waktu malam. Biarkanlah mereka belajar dengan pendampingan. Bapak Ibu jangan los. Kalau Bapak Ibu hanya memerintah belajar mau ujian tanpa mendampingi, tidak akan terjadi mereka belajar. Tolong didampingi. Bapak Ibu luang waktu sedikit kah? 1-2 jam untuk mereka di rumah untuk belajar. Kami di sekolah kan sudah 6 jam lebih. Bapak Ibu hanya membantu kami di rumah dengan waktu yang tersedia. Baik, Bapak Ibu, itu tambahan informasi dari saya. Bapak Ketua Komite ada lagi? Cukup? Bapak Kepala Sekolah ada lagi? Di Bapak Kepala Sekolah sedikit, setelah ini saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan apa unek-unek Bapak Ibu. Ya, Bapak Kepala Sekolah disilakan. Oke, saya hanya tambah sedikit saja informasi. Kemarin saya ketemu orang dinas, saya membicarakan tentang guru kontrak yang dari kabupaten provinsi dialihkan ke kabupaten. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa dana BOS itu tidak bisa digunakan untuk membayar guru honor yang belum ada punya NUPTK. Tidak bisa dibayar. Kita menyalahi aturan. Kita punya guru kontrak tahun kemarin 18 orang, itu dibayar langsung oleh provinsi. Sekarang 18 orang itu 6 orang sudah P3K lolos keluar dari Fakfak, terus 2 di sini ya. 2 di sini berarti tinggal 10. Kalau 10 orang itu guru kontrak itu masih dibiayai oleh Kabupaten Fakfak, maka kita akan lega. Artinya bahwa Bapak Ibu hanya membayar uang komite hanya 30.000. Tapi kalau nanti yang itu masih dicoret lagi, maka kemungkinan besar saya hitung-hitung itu bisa menjadi 50.000. Maka nanti Bapak Ibu akan bisa diundang kemari ke sini untuk membicarakan itu. Kemarin itu kami kalau mau hitung semua, itu jumlah semua kita punya TU. Jadi kita semua di sini ada 31 kan? Yang dibayar itu 32 orang. Dari 32 orang itu 18 orang itu dibayar oleh pemerintah daerah provinsi kemarin. Yang lain itu dibayar oleh komite. Dibayar oleh dana BOS dan komite. Dana BOS itu kayak penjaga sekolah, satpam, cleaning service, penjaga kebun, terus TU tambah dengan perpustakaan, itu bisa dibayar dana BOS tanpa dia harus masuk di punya NUPTK. Tapi guru itu harus punya NUPTK baru bisa dibayar. Jadi kita bingung, kepala sekolah itu bingung semua caranya bagaimana untuk kita terpaksa dengan berat hati kita mengundang orang tua untuk bisa memikirkan itu. Tapi di depan kita kan ada Pak Hindong juga ada, mungkin Pak juga bisa ngomong-ngomong sama pemerintah supaya kita punya yang sudah masuk Dapudik itu jumlahnya berapa kemarin? 20 berapa? Yang ini pindahan dari provinsi terus ada masuk ke Dapudik. Kalau mereka semua itu akan diangkat oleh pemerintah daerah sebagai guru kontrak, maka itu kita lega. Karena kita kemarin itu terpaksa saya menambah 6 orang guru. Sebenarnya itu aturan dari pusat itu sudah tidak boleh kita mengangkat guru lagi, karena nanti mereka mau diangkat dari guru P3K. Tapi mau bagaimana kalau kita tidak angkat, siapa yang mau mengajar? Guru yang ada di SMA ini kebanyakan mengajar itu di atas 24 jam, sebagian besar. Kalau kita mau ambil guru honor,